From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Ya, Kita Mas. berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, sekali lagi kami berdoa untuk dalam anugerah Tuhan, biarlah Tuhan mengajar dan mendidik hati kami, sehingga kami bisa mengerti bagian-bagian yang ingin Tuhan nyatakan dan Tuhan singkapkan. Pimpin kami, pimpin hamba-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus mengalir, dan Tuhan beracara dalam batin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan tampilkan. Hari ini kita mau bahas tentang awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saya mengambil gambar 5 gadis bijaksana. Gadis bijaksana ini membawa pelita dan juga membawa cadangan minyak. Namun sayangnya, kalau gadis bijaksana dibandingkan dengan gadis bodoh, memang lebih baik gadis bijaksana. Tetapi kalau kita bandingkan lagi gadis bijaksana dengan penjaga yang yang Alkitab berkata, berserulah, mempelai datang, bangunlah. Lalu saat itu juga kita bisa lihat bahwa gadis bijaksana itu tertidur, tapi penjaga tidak tertidur. Karena itu berjaga-jagalah. Saya jadi mengerti bahwa perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh ini bukan tentang gadis bijaksana, tetapi di balik itu adalah tentang penjaga yang berjaga-jaga, yang membawa pelitanya, membawa cadangan minyaknya, dan mempunyai stamina tidak tertidur. Ya, terus berjaga-jaga sampai mempelai pria itu datang menjemput gerejanya. Karena itu, awasilah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu. Next. 1 Timotius 4 ayat ke-16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, sebagai pemimpin-pemimpin pelayanan, sebagai pekerja-pekerja Kristus, Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Yang pertama, awasilah dirimu. Dan yang kedua, awasilah ajaranmu. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu ini seperti rel kereta api. Ada dua eh, yang seirama, yang terus bersama. Nggak boleh ada yang ke kanan satu, ke kiri satu. Selaras, nggak ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Dua-duanya harus sama, harus seirama, harus se, sejalan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Bagaimana hidup kita dan ajaran kita punya keseimbangan. Ada orang-orang yang begitu kuat ajarannya, tapi nggak dibarengi dengan hidupnya. Atau sebaliknya juga, ada orang-orang yang mempunyai kehidupan yang kuat, tapi dia bukan seorang pengajar. Dan dia perlu orang-orang ini dalam komunitas, harus terutama para pengajar, itu mengawasi dirinya dan juga ajarannya. Jangan sampai ajarannya lebih maju daripada hidupnya. Dan yang lebih menyedihkan, ajarannya begitu luar biasa, hidupnya jauh melenceng. Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Akibatnya apa? Akibatnya ini mengerikan nih ayat. Bertekunlah dalam semuanya itu karena
Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu. Itu artinya apa? Menyelamatkan dirimu itu apa? Ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan secara rohani. Dan efek yang kita ajarkan itu semua orang yang mendengarkan kita itu bisa melenceng kalau hidup kita melenceng. Jadi dua hal ini adalah seperti kaki kanan kaki kiri, di mana hidup kita dan ajaran kita harus berjalan bersama satu arah, satu tujuan kepada penggenapan rencana Tuhan dan menggenapi kehendak Tuhan dengan sempurna di hadapannya. Oke, next. Sebuah pertanyaan, apa artinya awasilah dirimu sendiri? Lanjut. Saya menunjukkan kepada saudara, teman-teman semua, bahwa awasilah dirimu sendiri itu artinya berbicara tentang cara hidup kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak kerajaan, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dan hidup baru. Tuhan mau cara hidup kita sebagai anak-anak terang. Next. Di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi di sini berbicara kita adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, orang-orang yang punya pikiran yang gelap, yang punya hati yang tinggal dalam kegelapan. Hidup kita nggak punya arah, nggak punya kejelasan, nggak punya titik terang dari Tuhan. Tapi satu kali terang Tuhan masuk dalam hidup kita. Sehingga ayat ini berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hidup kita mengalami terang Tuhan. Sehingga kita bisa lihat kondisi hati kita yang dulu seperti apa, sekarang kita bisa melihat bagaimana hidup dalam terang. Hidup dalam terang adalah sebuah kehidupan yang seperti ayat ini katakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi, bagaimana hidup dalam terang itu kehidupan yang berbuahkan kebaikan. Selalu aja berbuat baik, selalu berbicara tentang kebaikan, selalu mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Selain kebaikanlah keadilan. Bagaimana orang-orang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan bagaimana jalan yang lurus, kehidupan yang tegak lurus, kehidupan yang sesuai dengan firman, dan berbuahkan kebenaran, bagaimana kita berjalan dalam kebenaran, tidak melakukan ketidakbenaran. Dan di ayat 10 dituliskan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Satu kehidupan yang dimana kita menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya seperti gini. Satu kali nih orang teman-teman kita ada di luar nih, satu kali kangen, ayo kita pulang yuk ke rumah orang tua kita yang kakak sulung di mana, kakak kedua di mana, ketiga, keempat, kelima. Dan masing-masing mereka ingin memberikan sesuatu kepada ayah ibu mereka. Akhirnya mereka janjian pulang dari berbagai kota dan kembalilah pada waktu ketemu mereka memberikan oleh-oleh kepada papahnya dan kepada mamahnya. Tetapi ketika oleh-oleh itu diberikan, si papahnya senang, ya senang karena tiba-tiba anak berkumpul. Tapi ada bagian yang dibutuhkan kalau oleh-oleh itu yang paling menyukakan itu, sisi itu yang harus ditemukan. Berarti di situ ada satu anak yang tidak memberikan oleh-oleh berdasarkan yang dia mau atau yang dia ingin. Tetapi dia hanya memikirkan oleh-oleh yang papahnya ingin, yang papahnya mau. Itulah yang berkenan. Jadi ketika kakak sulung memberikan sesuatu yang luar biasa, papahnya senang. Tapi di level senang. Tapi ketika ada seseorang di antara anak-anak itu memberikan sesuatu yang papahnya rindukan, nah itulah namanya levelnya
bukan di level senang, tapi di level berkenan. Makanya ayat ini berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, titik tekannya bukan di kita, titik tekannya di sisi Tuhan. Prioritasnya bukan apa yang kita persembahkan, tetapi prioritasnya adalah apa yang menyukakan Tuhan, sehingga kita memberikan persembahan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kalau kalau titik tekannya atau fokusnya adalah Tuhan, maka semua hidup kita itu diarahkan kepada yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, Alkitab berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat banyak sisi bahwa ini bukan tentang apa yang kita berikan, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita persembahkan, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kangeni, itu yang menjadi titik tekannya. Itulah anak-anak terang yang harus tahu bahwa hidup itu bukan tentang apa yang kita dapat, bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang Tuhan dapat dan apa yang Tuhan terima dari hidup kita. Next. Nah, yang kedua, awasilah ajaranmu. Ini perkara ini yang membuat banyak orang bisa tergelincir kalau hidup kita nggak mengawasi diri kita dan tidak mengawasi ajaran kita. Setiap dapat pengajaran itu harus dikunyah, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin rohani, ketika ada sebuah kebenaran, dia harus seperti seekor, jangan seperti seekor ular yang menelan bulat-bulat, tapi harus seperti seekor domba yang memamah. Kebenaran itu ada yang dikunyah, dimamah itu dalam hitungan minggu. Ada kebenaran yang harus dimamah dan dikunyah dalam hitungan bulan. Bahkan ada kebenaran yang harus dimamah dan dikunyah dalam hitungan tahun. Beberapa kebenaran yang saya dapetin itu saya kunyah sekian tahun. Sampai akhirnya kebenaran itu saya ajarkan kepada jemaat. Nggak mudah mengajar bagian-bagian yang belum kita dapatkan. Dan bagusnya setiap pengajar tidak menjadi pengkhotbah yang membeo. Artinya dia mengkhotbahkan khotbah orang lain. Bagusnya setiap pengajar menyampaikan kebenaran dari pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Pewahyuan itu hasil dari sebuah hubungan. Tetapi pembeo-pembeo itu dia cukup lihat YouTube dan langsung tambah lihat khotbah orang lain, lalu tambahi beberapa khotbahnya dengan caranya dia, tapi dasarnya itu berasal dari orang lain. Tapi beda dengan pengkhotbah yang menyampaikan pewahyuan. Dia berasal dari hubungan, dari lututnya, dari waktu yang diinvestasikan di hadapan Tuhan, dari lampu belajarnya yang tidak padam pada waktu malam hari dan menyala pada waktu pagi hari. Dia harus menyiapkan khotbah itu sampai dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tidak tidak asal comot, tidak asal pasang, tidak asal ambil. Tetapi itu benar-benar menjadi sebuah pengajaran yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Saya sendiri punya banyak pengajaran dan sebagai penulis buku juga ada banyak ajaran-ajaran yang Tuhan taruhkan dan itu ada beberapa pelajaran itu beberapa hitungannya bukan setahun 2 tahun, beberapa pengajaran itu hitungannya di atas 5 tahun. Saya simpan, saya tulis, saya sembunyikan, saya kunyah, terus sampai launching. Begitu launching itu meledak. Kenapa? Karena itu hasil hasil dieraminya sedemikian lama. Bukan karena pengaruh dari orang lain, tetapi hasil dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah, saya rindu sekali supaya kita bukan menjadi pengajar atau pengkhotbah beo ya, yang mengulang-ulang khotbahnya, tetapi
mengkhotbahkan dari apa yang dihidupi dan menghidupi ajarannya sehingga khotbah itu hidup di hati banyak orang. Next. Nah, saya pengen cerita tentang Gideon. Diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 38. Saya ambil dari IMB. Ayat ini berkata, kemudian berkatalah Gideon kepada Elohim, jika engkau mau menyelamatkan Israel dengan perantaraan tanganku, seperti yang telah engkau katakan, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di lantai pengirikan. Jika embun ada di atas guntingan bulu itu saja, sedangkan tanah di sekitarnya kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraan tanganku. Seperti yang telah engkau katakan. Lanjut, terjadilah demikian. Dan keesokan harinya ia bangun pagi-pagi dan diperasnya embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lanjut. Ayat yang 39 sampai 40. Dan Gideon berkata kepada Elohim, janganlah murkamu bangkit terhadap aku, karena aku berkata hanya sekali ini. Biarlah aku membuktikan sekali lagi dengan guntingan bulu itu. Sekiranya tidak ada air pada guntingan bulu itu, tetapi ada embun di seluruh tanah sekitarnya. Dan Elohim berbuat demikian pada malam itu, dan tidak terdapat air pada guntingan bulu itu, tetapi di atas seluruh tanah terdapat embun. Nah, ini Gideon memulai perjalanannya ketika dia ada di tempat pemerasan anggur. Waktu itu dia sedang melakukan sesuatu sambil sembunyi-sembunyi, lalu muncullah malaikat. Dan malaikat berkata, hei kamu pahlawan yang gagah berani. Sepertinya nggak sesuai ya perkataan malaikat itu dengan kondisi Gideon yang sedang sembunyi-sembunyi, ketakutan. Takut juga hasil panennya dirampas. Makanya dia melakukan itu. Tetapi malaikat itu tetap berkata bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Sampai akhirnya Gideon tahu bahwa itu merupakan panggilan Tuhan. Dan malaikat itu suruh tunggu sebentar, lalu Gideon memberikan persembahan dan persembahannya diterima. Lalu setelah itu Gideon melakukan sesuatu sebagai apa ya? Sebuah keyakinan. Dia minta tanda. Tanda yang pertamanya adalah dia akan taruh guntingan bulu, lalu ditaruhnya di tanah. Dan tanahnya itu kering, dan guntingan bulu itu penuh air. Dan hari kedua, dia lakukan hal yang kebalik. Guntingan bulunya tidak basah, tapi sekitarnya penuh dengan embun. Dan Tuhan melakukan hal itu. Cuma pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Lanjut. Ayat 27, Hakim-Hakim 8 ayat 27. Lalu Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Orpa. Dan semua orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ini cerita apa? Ini cerita tentang ketika seseorang mulai bergantung kepada hal-hal yang eksternal. Dia bergantung kepada tanda-tanda. Memang Tuhan melakukannya, tetapi ketika dia sudah mulai kecanduan atau kecenderungan untuk membuat tanda, maka yang terjadi adalah akhir hidupnya Gideon itu seperti ini di ayat 27. Gideon mengumpulkan semua perhiasan, lalu perhiasan itu dibentuk baju efod dan dia taruh di kotanya dan semua orang menyembah kepada baju efod itu. Itulah jerat yang membuat Gideon dan sisi rumahnya itu nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Di sini sebenarnya bahaya.
ketika kita punya kecanduan atau punya kecenderungan kepada satu bagian. Saat ini mungkin nggak seperti Gideon dengan membuat baju efod atau seperti yang lebih parah seperti bangsa Israel membuat anak lembu emas. Mungkin tidak nggak selevel itu. Tetapi kecanduan dan kecenderungan yang tergantung kepada penglihatan misalnya, ada orang seneng banget ya dengerin dapetin penglihatan. Ada ada pengalaman ini yang agak agak lucu. Seseorang itu sebenarnya dia punya gangguan kejiwaan dalam telinga sehingga dia mendengar suara-suara dan suara-suara itu dia anggap sebagai suara Roh Kudus. Setelah diteliti ternyata itu kayak schizophrenia gitu. Dan akhirnya ya waktu dia mengajar, waktu dia hidup, sepertinya dia mendapatkan suara-suara itu dari Tuhan, ternyata bukan. Ketergantungan kepada penglihatan bahaya. Ketergantungan kepada nubuatan bahaya. Ketergantungan kepada pengurapan dari hamba-hamba Tuhan itu bahaya. Juga ketergantungan kepada hamba-hamba Tuhan juga bahaya. Ujungnya ini, ujungnya. Ketika kita di hari-hari tertentu, kalau seandainya tidak ada yang mensupport dalam bentuk eksternal, apakah itu penglihatan, apakah itu nubuatan, apakah itu pengurapan, apakah itu ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan, apakah itu kok harus rebah, kalau tidak rebah kelihatannya juga kurang, atau perkara-perkara eksternal yang lainnya, itu bisa menyebabkan kita terjerat oleh kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Dan penglihatan-penglihatan juga, apakah itu benar penglihatan dari Tuhan dalam kondisi tertentu mungkin iya. Tapi dalam kondisi yang kelelahan, kecapean, tapi dia harus harus dituntut sama jemaatnya minta penglihatan, maka si hamba Tuhan itu ya apa aja yang dia katakan itulah penglihatan bagi si jemaatnya. Padahal dia nggak lihat apa-apa. Mungkin juga Tuhan nggak memperlihatkan sesuatu. Atau nubuatan. Ada orang-orang yang begitu gandrung dengan nubuatan. Begitu nubuatan yang bagus-bagus, dia senang sekali. Tapi pertanyaannya, apa yang dinubuatkan itu menjadi kenyataan atau hanya sebagai kata-kata hiasan dinding, tidak menjadi apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mengubah apa-apa. Kelihatannya bahaya. Saya melihat bahwa ketika ada jemaat yang kami layani itu udah punya kecenderungan atau kegandrungan kepada hal-hal yang sifatnya eksternal, maka saya menganggap bahwa itu sudah mulai mulai ada tanda-tanda yang harus diawasi pengajarannya. Saya ketemu dengan teman-teman yang serba profetik. Semuanya profetik, serba profetik. Sampai sampai apa ya? Cat buat kuku, kutek ya, kutek profetik. Terus kipas profetik. Terus semuanya diprofetikan bahwa profetik itu apa? Ya, buat saya itu bisa menjadi jerat. Nah, ini perkara yang sifatnya eksternal atau sama seperti juga eh, tentang persembahan sulung ya. Saya juga memberikan persembahan sulung, tetapi saya nggak mengajarkan persembahan sulung kepada seluruh jemaat karena persembahan itu adalah persembahan yang secara pribadi yang Tuhan minta ke saya. Waktu itu saya punya 2 apartemen di Jakarta dan itu disewakan. Dan satu kali ketika saya lagi sembahyang waktu itu Tuhan berkata tentang persembahan sulung. Persembahan sulung itu lalu saya sampaikan kepada istri saya. Saya ingat hari Minggu waktu itu kami mau ke ibadah dan Tuhan berkata supaya saya memberikan persembahan sulung. Padahal pada waktu itu sejujurnya saya butuh uang itu. Tapi saya berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, saya akan persembahkan persembahan sulung saya bukan hitungan bulan, tapi penghasilan 2 apartemen yang kami sewakan
saya akan serahkan pada Tuhan. Dan saya sampaikan kepada istri saya, ya, it's okay. Kalau Tuhan suka dengan persembahanmu, berikanlah dengan hati yang tulus dan sukacita. Ya, saya sampaikan kepada Tuhan, inilah persembahan kami. Tapi saya nggak pernah menyuruh kepada seluruh jemaat untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu adalah persembahan pribadi dan nggak perlu diajarkan supaya berlomba-lomba atau beramai-ramai melakukan hal itu. Nah, itulah yang harus dipikirkan bahwa awasilah ajaranmu. Jangan sampai setiap pengajaran menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai setiap pengajaran menimbulkan keretakan. Dan jangan sampai setiap pengajaran itu membuat sebuah sebuah polemik ya. Buat saya, setiap kali Tuhan menaruhkan kebenaran dalam batin saya, dan itu sifatnya yang begitu tajam, saya harus menyimpannya dalam hati. Contohnya apa? Contohnya prinsip pengepalaan. Dalam bimbingan pranikah, saya nggak pernah mengajar lagi fungsi suami dan fungsi istri. Saya mengajar fungsi dari kepala keluarga dan istri. Semuanya eh, sifatnya kepala keluarga, karena itu prinsip pengepalaan. Walaupun suami dan istri itu sejajar, seirama, sebobot, sepadan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menaruhkan panggilan atau posisi pengepalaan karena Alkitab itu menganut prinsip pengepalaan. Seperti yang Alkitab tuliskan, prinsipnya adalah kepala wanita adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, kepala Kristus adalah Bapa Surgawi. Itu prinsip. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak khotbah bahwa suami adalah kepala, tapi istri adalah leher. Nah, itu benar-benar mengganggu. Sekian lama saya cari, saya gumuli, saya benar-benar mencari. Sebenarnya betul nggak sih bahwa eh, suami adalah kepala, istri adalah leher, sehingga kepala itu ditentukan oleh leher. Kalau lehernya nggak mau, ya kepala nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak menemukan di dalam Alkitab itu pengleheran, tidak ada. Dan setelah saya lihat ini pengajaran ini spiritnya bukan spirit kekristenan. Itu adalah spirit yang dari dunia, itu api asing, itu spirit feminisme. Dan saya menemukan bahwa pengajaran itu juga bukan kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, tapi juga spirit dari pengajaran itu juga perlu diawasi. Akhirnya saya mulai mengajar setelah sekian lama bergumul tentang prinsip pengepalaan dan tidak ada prinsip pengleheran, barulah saya benar-benar dengan yakin bahwa Alkitab tidak pernah berbicara tentang pengleheran. Lagu juga tidak ada. Yang lagu itu adanya kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak ada kepala, leher, pundak, lutut, kaki. Nggak ada. Apalagi kenapa dari mimbar-mimbar selalu muncul bahwa suami adalah kepala, leher, istri. Sejak itulah saya mulai menyampaikan ke gereja-gereja, menyampaikan kepada banyak eh, orang, hamba-hamba Tuhan, teman-teman bahwa spirit pengleharan itu nggak alkitabiah, karena itu spirit daripada feminisme. Nah, teman-teman, disinilah perlu sekali kita mengawasi hidup kita sebagai hamba Tuhan, tetaplah murni. Sebab kalau kita kehilangan kemurnian, kelar, hidup kita kelar di hadapan Tuhan. Kita udah nggak lagi menjadi hamba Tuhan. Mungkin kependetaannya ya, banyak orang lihat kependetaan, tapi pendeta dan hamba Tuhan itu dua hal yang berbeda. Hamba Tuhan adalah sesuatu persembahan pengabdian untuk menggenapi panggilan Tuhan. Kalau kependetaan itu adalah jabatan kehormatan dari organisasi. Tapi orang yang kehilangan kehamba Tuhanannya karena tidak murni lagi, tidak tulus lagi, tidak mengabdi lagi, mungkin nggak kehilangan kependetaannya. Orang-orang mengenal kita sebagai
pendeta, tapi Tuhan nggak melihat lagi kita sebagai hamba Tuhan. Karena itu, awasilah dirimu sendiri dengan tepat, dengan tajam, dengan serius, supaya jangan melenceng, supaya jangan tumpul, supaya jangan buram, supaya jangan keruh, supaya jangan miring. Dan awasilah ajaranmu supaya spiritnya adalah spirit ilahi, bukan spirit feminisme atau spirit motivator atau spirit seperti yang Yesus marah ketika di bait suci pada waktu itu ada banyak pedagang yang orang-orang yang mencari untung dan orang-orang atau seperti sekarang banyak khotbah-khotbah tentang Injil kemakmuran itu membuat jemaat hatinya melenceng. Mereka nggak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Gunung Kawu, cukup datang ke gereja. Karena spiritnya sama, mereka cari ke tempat pesugihan. Buat saya perbedaannya Injil sejati dengan Injil kemakmuran adalah Injil sejati hidup untuk menyenangkan Tuhan. Injil kemakmuran hidup Tuhan untuk Tuhan menyenangkan hidup kita. Itu bedanya. Karena itu bukan saja kita mendengar pengajaran, tapi juga membaui spirit di dalam pengajaran itu. Karena itu awasi ajaranmu. Amin. Mungkin kita perlu banyak tanya jawab nih. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!